Legenda-legenda Nusantara yang masih banyak menyimpan misteri di dalamnya, mungkin tak kau sadari bahwa ada cerita yang mengerikan dari legenda tersebut. Begini cerita horornya. Legenda pertama, bawang merah, bawang putih. Kau mungkin sudah tahu cerita ini bahwa bawang putih memiliki saudara tiri dan ibu tiri. Ibunya bawang merah menikah dengan bapaknya bawang putih, lalu mereka menjadi satu keluarga yang tidak bahagia. Karena kenyataannya pada saat bapaknya bawang putih pergi dinas kerja berhari-hari, bawang putih ditindas oleh ibu tiri dan kakak tirinya. Hingga suatu saat bawang putih disuruh mencuci di sungai, kain ibunya lalu hanyut, bawang putih dipaksa mencari kain itu. Bawang putih menyusuri terus sungainya, bertanya kepada setiap orang yang dia temui, tapi tidak ada yang menemukan. Hingga dia menemukan suatu gua, dia masuk ke dalam gua, dan di dalam gua itu ada seorang nenek-nenek. Nenek itu ternyata menemukan kain yang hilang, yang hanyut di sungai milik ibu tiri bawang putih. Bawang putih bilang, bolehkah kain itu dikembalikan? Tapi nenek itu memberi syarat, bagaimana jika kamu membersihkan gua ini, lalu aku akan memberikan kainnya. Bawang putih yang penurut akhirnya membersihkan gua, dan nenek itu puas dengan hasilnya. Sebagai hadiah, tidak hanya kainnya yang dikembalikan, tapi bawang putih disuruh memilih labu besar atau labu kecil untuk dibawa pulang. Lalu karena bawang putih orang yang sangat baik hati, dia tidak enak memilih labu yang lebih besar, maka dia memilih labu yang lebih kecil. Dia pulang, dia kembalikan kain ibunya dan memberitahu bahwa dia mendapatkan labu. Lalu ketika dibuka, labunya berisi emas. Ibunya marah kenapa tidak memilih labu yang lebih besar. Lalu akhirnya bawang merah kembali ke nenek tersebut dan meminta labunya secara arogan diberikan. Ternyata isi labu tersebut adalah ular-ular berbisa. Ini mengajarkan tentang keserakahan. Tapi dibanding keserakahan, apakah dari kalian ada yang pernah bertanya, siapa nenek itu? Kenapa dia tinggal di gua? Dan kenapa dia bisa memasukkan emas-emas itu ke dalam sebuah labu? Kalau dia bukanlah jin yang mungkin tinggal ratusan tahun di gua itu dan memberikan hal baik pada anak-anak yang baik, memberikan hal buruk pada anak-anak yang buruk. Tidakkah kalian merinding membayangkan bahwa jangan-jangan nenek ini adalah nenek sihir yang bisa saja memakan anak-anak jika saja bawang putih bukan anak yang baik? Aku merinding membayangkan bagaimana jika akhirnya nenek itu memilih memakan bawang merah daripada memberikan labunya. Tapi tentu saja ini legenda berakhir dengan baik dan bahagia. Walaupun ibu dan kakak tirinya dihukum hanya dengan melihat ular-ular berbisa, lalu mereka menjadi sadar dan menjadi keluarga yang bahagia. Tidak adil bukan? Legenda kedua, Jakataru. Pasti yang ini kalian juga sering dengar, tapi buat kalian yang belum pernah dengar, cerita singkatnya adalah ada 7 bidadari yang sering mandi di suatu sungai. Bidadari ini memiliki parasoja yang sangat cantik. Lalu ada Jakatarup yang biasa ke hutan untuk mencari kayu bakar melihat para bidadari sedang mandi. Agak cabul juga ya si Jakatarup. Terus pada saat dia melihat bidadari tersebut mandi, dia mengambil salah satu selendang dari bidadari-bidadari tersebut. Hingga bidadari hendak naik ke kayangan untuk pulang, satu bidadari tertinggal karena tidak menemukan selendangnya. Selendang itu ternyata berfungsi untuk terbang sampai ke kayangan. Akhirnya Jakatarup menyapa bidadari tersebut yang ternyata bernama Nawang Wulan
Bidadari tersebut diajak ke rumahnya, lalu mereka saling cinta, menikah, punya anak. Sampai akhirnya selendang itu tidak sengaja diketemukan oleh Nawang Wulan dan dia marah kepada Jaka Tarub. Kenapa dia mencuri selendangnya? Mengerikannya, Nawang Wulan kembali ke Kayangan meninggalkan anak yang dia lahirkan dan suaminya. Yang mengerikan adalah kenapa Jaka Tarub sangat berani mengambil selendangnya. Tidakkah dia berpikir bahwa bisa saja ini bukan bidadari, tapi bisa saja ini sebenarnya dia sedang diguna-guna atau matanya sedang ditutupi seolah-olah melihat bidadari itu cantik. Gimana kalau sebenarnya aslinya bidadari itu berwajah buruk rupa dan hanya memancing siapapun yang melihat mereka mandi untuk menikahi dan akhirnya mendapatkan keturunan dari para lelaki di bumi untuk berkembang biak dan menjadikan anak-anak mereka setengah manusia, setengah jin. Bukankah ini teori cukup mengerikan bagi manusia? Tapi terlebih daripada itu, yang paling kejam adalah Nawang Wulan meninggalkan anaknya yang dia lahirkan untuk tinggal bersama suaminya. Apa kabar ya anaknya Nawang Wulan? Apakah dia tumbuh dengan baik?